Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Nurbaiti, SPD MPD dengan NIDN 0012129109. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Teori Peluang dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah AKBK 331. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari tentang konsep dasar menghitung nilai peluang serta penyelesaian permasalahan dengan menggunakan pendekatan distribusi variabel random. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 5. Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam pembelajaran matematika. Dan yang keenam, menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, geometri, teori peluang dan statistika, prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linier, persamaan diferensial dan metode numerik untuk mendukung pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK teori peluang adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan jenis-jenis permutasi serta kombinatorik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan menggunakan konsep peluang, teorema Bayes, dan variabel random. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan fungsi distribusi, fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi kumulatif, nilai harapan, dan variansi. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan menggunakan fungsi distribusi peluang diskrit dan fungsi distribusi peluang kontinu. Untuk mencapai CPMK yang telah disebutkan tadi, mata kuliah teori peluang mencakup sejumlah materi pembelajaran yakni 1. Dasar-dasar peluang, kemudian probabilitas atau peluang. Yang ketiga, variabel random dan distribusi peluang. 4. Distribusi peluang diskrit khusus. Dan 5. Distribusi peluang kontinu khusus. Perkuliahan teori peluang dilaksanakan dengan sistem tatap muka dan didukung dengan pemanfaatan e-learning ULM yaitu Simari, baik dalam rangka sharing bahan ajar, pelaksanaan diskusi, maupun penugasan individu ataupun kelompok. Metode perkuliahan yang digunakan dalam setiap pertemuan yaitu perkuliahan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama, ekspositori konsep yang sedang dipelajari dengan melakukan diskusi kelas yang dipimpin langsung oleh dosen. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok kecil yang dibimbing oleh dosen untuk membahas berbagai soal ataupun permasalahan dalam rangka memperdalam pemahaman serta menerapkan konsep yang telah dipelajari. Melalui kegiatan ekspositori maupun diskusi kelompok kecil yang dibimbing, diharapkan terjalin interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa terlibat aktif dalam mengkonstruksi pemahaman dasarnya akan konsep yang sedang dibahas. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna bagi mahasiswa serta dapat melatih mereka dalam melakukan penalaran matematis dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun sistem penilaian mata kuliah teori peluang yakni
Nilai akhir disusun berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek penugasan dengan bobot 30%, kemudian ada aspek ujian tengah semester atau UTS dengan bobot juga 30%, dan yang terakhir ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Teknik penilaian dilakukan dengan tes tertulis dalam bentuk soal-soal uraian. Adapun indikator penilaiannya yaitu ketepatan dan kesesuaian solusi yang diberikan atas permasalahan yang disajikan. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian dari mahasiswa serta memperhatikan bagaimana proses berpikir mahasiswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Untuk memberi gambaran yang lebih konkret tentang pelaksanaan perkuliahan teori peluang, berikut video pembelajaran yang telah direkam mengenai salah satu topik bahasan yaitu aturan perkalian dan peluang bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Selamat pagi. Hari ini siapa yang pimpin doa dulu sebelum mulai kuliah? Silakan Anas. Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anas ya sudah memimpin berdoa. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi dari perkuliahan sebelumnya. Sebelumnya kita bahas tentang apa? Betul, peluang suatu kejadian. Ada aturan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu aturan penjumlahan. Nah, sekarang kalau ini kita ingat kembali, ini adalah ilustrasi maupun rumus dari aturan penjumlahan dalam peluang ya. Kemarin masih ingat nggak kapan ketika dua kejadian itu peluangnya dijumlahkan? Apa kata kuncinya? Ya, ada kata kunci atau. Berarti kalau atau itu sebenarnya kejadiannya seperti apa? Apakah kedua-duanya atau lebih dari kedua kejadian tersebut berlangsung bersamaan atau sebenarnya salah satu saja yang terjadi tapi ada banyak kemungkinan? Ya, sebenarnya ada salah satu saja yang terjadi ya, tapi ada banyak kemungkinan. Makanya peluangnya boleh kita jumlahkan. Nah, sekarang kita akan maju atau membahas yang berikutnya adalah aturan perkalian. Kalau Anda pakai buku yang Walpole, itu ada di halaman berapa? Aturan perkalian, atau mungkin judulnya peluang bersyarat aturan perkalian. Halaman? Oke, kalau peluang bersyarat halaman 32, kalau aturan perkalian 36. Ibu akan mulai dari yang aturan perkalian ya, karena ini relatif lebih sederhana dibanding yang peluang bersyarat. Sekarang kita lihat, nah ini adalah ciri kuncinya, yaitu beberapa kejadian berlangsung serentak. Nah, apakah serentak itu misalnya bersamaan kayak ini ya, kita di ruangan ini sedang kuliah teori peluang, kemudian di ruangan sebelah kuliah geometri analitik misalnya ya. Apakah seperti itu kejadian serentak? Tidak ya. Maksudnya serentak ini adalah kejadian yang berlangsung dalam suatu urutan tertentu. Jadi misalnya nih, kalian sekarang mata kuliah teori peluang. Nanti kan jam 9.40 keluar ya lah. Kemudian masuk ke mata kuliah apa misalnya? Sejarah. Jadi contoh kejadiannya gini. Peluang Anda masuk tepat waktu di mata kuliah sejarah itu tergantung dari peluang Anda keluar tepat waktu dari mata kuliah ini ya lah. Jadi kalau misalnya Anda keluar kuliah ini tepat waktu, maka untuk masuk kelas berikutnya tepat waktu kemungkinannya juga akan lebih besar atau tinggi boleh. Kita lihat ada beberapa jenis sebenarnya peluang ini. Kejadian serentak yang pertama adalah tak bebas atau dependen. Seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, bahwa peluang Anda masuk tepat waktu di kelas berikutnya sangat bergantung pada peluang Anda keluar tepat waktu di kelas yang pertama. Nah, sekarang ada jenis kedua, yaitu yang saling bebas atau independen. Jadi kejadiannya ini berlangsung berturutan, tapi tidak ada sangkut pautnya antara kejadian pertama dengan kejadian kedua.
Jadi dia bisa dihitung masing-masing atau secara independen, kemudian baru dikalikan satu sama lain, seperti itu ya. Nah, ini misalnya kita punya sebuah kotak dengan beberapa bola di dalamnya. Coba Anda berhitung. Bola biru ada berapa? Oke, bola merah? 2. Total ada? 10. Nah, sekarang kita lihat contoh kejadian tak bebas dan saling bebas di kondisi yang sama. Kondisi pertama. Ya, pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Kira-kira maksud tanpa pengembalian itu gimana? Ya, pertama yang Anda lakukan adalah mengambil 1 bola, kemudian bolanya disimpan di tempat lain atau dipegang dulu ya lah. Kemudian apa lagi? Oke, kira-kira apa yang berbeda antara pengambilan pertama dengan pengambilan kedua? Kondisi kok boleh? Ya, kondisi bolanya kenapa? Sudah berbeda. Berbedanya gimana? Berubah warna kah? Jumlah, betul. Jumlahnya gimana? Awalnya 10, ya menjadi 9. Terlepas dari warna apapun yang terambil ya, mau merah ataupun biru. Bisa dipahami ya, itu kejadian yang tak bebas atau dependen. Nah, sekarang yang independen. Ya, pengambilan 2 bola dengan pengembalian. Berarti kondisi yang pertama adalah berapa bola di dalam kotak? 10. Dapat 1. Kemudian kita catat misalnya terambil warna biru atau terambil warna merah. Sebelum melakukan pengambilan kedua, bola tadi dikembalikan. Sehingga kondisinya bagaimana ketika ngambil lagi? Iya, kondisinya sama persis. Nah, ini akan kita hitung dengan yang namanya aturan perkalian. Jadi peluangnya nanti akan dikalikan ya. Rumusnya, nah kalau yang tak bebas ini disebut nanti ada nama khususnya peluang bersyarat. Itu tadi yang Anda lihat di halaman 32 di buku Anda ya. Nah, ini adalah yang saling bebas. Silahkan diperhatikan dulu definisinya. 2 peristiwa A dan B disebut peristiwa saling bebas. JDHJ apa? Jika dan hanya jika. Ya, maksudnya apa kalau jika dan hanya jika? Jika dan hanya jika. Ya, itu adalah satu-satunya syarat dan sifatnya adalah diimplikasi ya, bolak-balik. Baik. Nah, ini sederhana saja ya. Sederhana masih ya. Peluang A iris B. Jadi kita kalau kemarin menggunakan notasi gabungan, nah kalau aturan perkalian ini adalah peluang yang diiriskan, sehingga simbolnya pun sudah menggunakan irisan, di mana menghitungnya adalah peluang B kali peluang A. Bu, kenapa nggak peluang A kali B misalnya? Sama saja kan? Karena perkalian sifatnya komutatif, betul. Kita punya apa itu? Ada 2 barang? Dadu dan koin. Oke. Kalau dadu itu berapa peluang munculnya masing-masing mata dadu? 1/6. Kalau koin? 1/2. Baik. Nah, sekarang kalau ada kasus seperti ini. Jadi dua-duanya dilempar ya. Dadu dan koin. Kemudian pertanyaannya apa? Oke, berapa peluang diperoleh atau dapat mata dadu 4? 1/6. Baik, kalau yang koin sisi gambar 1/2. Nah, kalau misalnya di sini kan bisa kita lihat bahwa peluang didapat mata dadu 4 dan ya. Dan sisi gambar itu adalah kata kunci paling umum dalam aturan perkalian. Berarti kedua peluang ini akan kita kalikan, betul. Berapa hasilnya? 1/12 ya, betul sekali ya. 1/6 dikali 1/2, 1/12. Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Kembali lagi ya. Kotak tadi yang berisi 8 biru dan 2 bola merah. Sekarang kita lihat ini. Iya, kasusnya dengan atau tanpa pengembalian? Dengan. Kalau dengan pengembalian berarti apakah akan saling bebas atau saling mempengaruhi? Saling bebas ya.
Pertanyaannya adalah peluang terambil. Iya, kedua bola berwarna biru. Berarti berapa? Coba Anda hitung sekarang. Berapa? 8/10 itu pengambilan yang mana? Bola biru yang pertama, iyalah. Keberapa kali sih mengambil bolanya? 2. Terus dikali dengan? Ya, berapa hasilnya? 8/10 kali 8/10. Iya, sederhananya berapa? 16/25. Sampai sini bisa dipahami lah tentang peluang yang saling bebas. Nah, ini berapa hasilnya tadi? 16/25. Baik. Nah, sekarang kita lihat kasus 1. Di e-learning bisa dibuka kalau misalnya agak ini. Oke, peluang mobil pemadam kebakaran tersedia berapa? Oke, 0,98, sedangkan peluang ambulans tersedia adalah? Oke, jadi ada kondisi di sini ya, di kalimat terakhir. Jika terjadi kebakaran gedung dan ada korban. Kebakaran gedung berarti kita perlu pemadam, ada korban berarti perlu ambulans. Tentukan peluang ambulans dan mobil pemadam kebakaran akan tersedia dengan asumsi keduanya beroperasi secara independen. Jadi tidak ada hubungan sama sekali ya, operatornya berbeda, timnya berbeda, jadi tidak ada saling mempengaruhi antara ketersediaan dua buah mobil ini atau bantuan ini. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah dalam kasus seperti soal cerita ini, yang harus dilakukan pertama kali adalah mendefinisikan mendefinisikan kejadiannya. Oke, kejadian pertama misalnya A, kita simbolkan kejadian mobil pemadam tersedia, berarti berikutnya yang B, kejadian ambulans tersedia. Maka bagaimana cara menghitung peluangnya? Ya, berarti gimana? Peluang A. Ya, simbol secara keseluruhan kejadiannya adalah peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Berapa hasilnya? 0,98 kali 0,92. 0, berapa? Ya, 0,9016. Ingat ya, baca angka di belakang desimal cukup baca 11. Nah, kalau misalnya kita konversi ke persen berapa? 90,16%. Berarti sangat besar sekali kemungkinan keduanya tersedia secara bersamaan. Oke. Ibu rasa di sini bagaimana? Ada pertanyaan dulu sampai peluang saling bebas? Ya, ini masih relatif sederhana ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua, peluang bersyarat atau kejadian tak bebas. Peluang bersyarat definisinya adalah B jika A diketahui. Perhatikan bahwa ini yang Ibu bold, B jika A diketahui. Penulisan simbolnya adalah P, simbol peluang. Kemudian peluang kejadian yang kita amati peluang B jika A diketahui. Jadi syaratnya di belakang nulisnya ya. Dipisahkan oleh sebuah garis tegak. Jadi syarat yang belakang ya. Jadi ini bukan, kalau kita mikir urutan kan B dulu baru A ya penulisannya, tapi enggak. Yang kita hitung itu peluang B yang ini, tapi syaratnya adalah A. A-nya diketahui. Nah, simbol cara menghitungnya apa? Kalau di sini sudah diberikan, yaitu peluang A iris B dibagi dengan peluang syarat. Jadi peluang A. Ini misalnya ya, yang tadi kalau tadi kita analogikan Anda keluar kuliah ini tepat waktu, masuk ke kuliah berikutnya juga akan tepat waktu. Sama dengan penerbangan, kalau pernah ini ya, melakukan perjalanan dengan pesawat. Jadi kalau misalnya pesawat sebelumnya itu delay landingnya, otomatis penerbangan berikutnya juga akan delay take off-nya ya. Jadi sangat berpengaruh. Makanya kalau Anda pernah memperhatikan atau pernah bepergian dengan pesawat tadi, yang pesawat paling sore itu delaynya paling banyak. Kenapa? Iya, akumulasi dari delay pagi sampai delay sore. Jadi yang sore itu bisa sampai berjam-jam delaynya, seperti itu ya. Maskapai tertentu. Oke, next. Ibu ingin kasus ini.
Nah ini konteksnya suami istri ya, mungkin tidak ada yang bisa relate di sini, nggak apa-apa. Anggap saja ini masa depan seperti itu ya. Peluang seorang suami menonton sebuah seri di Netflix adalah 0,3 dan peluang seorang istri menonton seri yang sama adalah 0,6. Kita bicara tentang seri yang sama ya, itu sangat penting dalam peluang untuk memastikan kondisinya sama. Kalau nonton seri yang beda nggak bisa kita hitung ya. Peluang seorang suami menonton Netflix jika istrinya sedang menonton seri tersebut ada 0,7. Nimbrung ya bahasa kitanya. Jadi istrinya udah nonton, suaminya ikut nonton. Nah sekarang tentukan peluang bahwa kita akan fokus yang ke A dulu. Sepasang suami istri menonton seri tersebut. Ingat, teori peluang itu hitungannya sederhana. Tapi tantangannya adalah memahami, kemudian menerjemahkannya ke model matematika ya. Kita akan bikin dulu kejadian untuk 0,3. Silahkan didefinisikan setiap kejadian yang sudah diberikan peluangnya. Ada peluang 0,3, 0,6 dan 0,7. Silahkan dihitung, silahkan didefinisikan bagaimana menulis ketiga peluang tersebut. Ini tadi ya, tolong berhati-hati saat Anda menuliskan peluang yang 0,7. Peluang seorang suami menonton Netflix, ini sudah Anda definisikan mungkin kejadiannya ketika nulis 0,3 ya lah. Ini anggaplah kejadian apa, S atau A gitu ya, terserah Anda nyimbolkannya apa. Jika istrinya sedang menonton seri tersebut. Nah ini kan sudah ada kata jika, nah, berarti ini sudah menyatakan sebuah peluang bersyarat. Dengan syaratnya adalah jika si istri menonton. Istri menonton seri itu adalah kejadian B atau kejadian I, terserah Anda simbolnya apa ya. Jadi yang diketahui apa? Peluang bersyaratnya diketahui ya lah. Kemudian yang A ditanyakan peluang sepasang suami istri menonton seri tersebut, berarti suami nonton, istri nonton. Berarti itu peluang dari A irisan B. Jadi tidak melulu yang ditanyakan adalah peluang bersyaratnya, bisa jadi yang ditanyakan adalah peluang irisannya. Anda tinggal melakukan operasi aljabar ya, perkalian silang. Ya, kenapa gabungan? Karena setidaknya salah satu atau Iya. Makanya yang penting memahami kalimatnya ya. Kadang kata ataunya nggak muncul. Tapi gimana cara kita memahami itu kejadian gabungan? Kita akan beralih ke yang C saja, karena yang B, Ibu yakin konsepnya Anda masih paham, karena masih sama dengan yang A ya, masih bersyarat. Yang C, setidaknya salah seorang di antara pasangan menonton seri tersebut. Silahkan diterjemahkan menjadi sebuah notasi peluang. Apa hubungan kejadian kedua kejadian tersebut? Masih siapa? masih bingung. Yang C kan yang bingung atau yang A? Ya yang C. Oh. Tadi ngerti aja gue. Yang C kalimatnya apa? Setidaknya salah seorang di antara pasangan menonton seri tersebut. Kalau Anda maknainya apa? Kalau setidaknya salah seorang itu berarti siapa yang nonton? Salah satu antara suami atau istri. Iya, atau keduanya iyalah. Nah, itu masih ingat gak definisi apa yang kita, aturan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Oh iya, Sinti, silahkan dijelaskan. Jadi soal yang C itu setidaknya salah seorang di antara pasangan menonton seri tersebut. Berarti kan yang menonton itu bisa suami, bisa istri atau keduanya kayak itu. Jadi kita pakai rumus gabungan karena itu kata kuncinya atau. Rumusnya kemarin kan peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Peluang A tadi diketahui 0,3, terus peluang B-nya diketahui 0,6, dan peluang A iris B tadi diketahui 0,42. Jadi kita hitung 0,3 ditambah 0,6 hasilnya 0,9, dikurang peluang A iris B-nya 0,42. Jadi hasilnya 0,48. Yang gimana yang lain bisa dipahami? Saya ya, terima kasih Cynthia. Nah sekarang tadi ada pertanyaan dari kawannya, Bu, kalau misalnya yang A,
Kan sepasang suami istri menonton, berarti peluang A iris B atau peluang I iris F ya lah. Kenapa nggak langsung dikalikan? Kok I iris F ya? I iris S. Karena habis dari sini tadi. I iris S gitu ya. Kenapa nggak langsung dikalikan? Peluang suami dikali peluang istri. Gimana? Kenapa ya? Karena kan sekali lagi soal cerita itu tidak akan pernah memberitahu Anda ini tentang peluang apa. Apakah aturan penjumlahan, apakah aturan perkalian, apakah saling bebas ataupun saling terikat atau saling mempengaruhi. Menurut Anda, kenapa yang A kemudian atau pertanyaan Ibu adalah bisa nggak langsung dikalikan aja? Peluang suami kali peluang istri. Apakah akan menghasilkan peluang yang sama? Berapa kalau langsung dikali saja? 0,18. Ya. Padahal tadi jawaban kita berapa nih? 0,42. Menurut Anda gimana kondisinya? Boleh nggak langsung dikalikan saja tanpa kemudian kita melakukan perhitungan peluang berdasarkan aturan peluang bersyarat? Kalau langsung dikalikan berarti kita mengasumsikan dia independen dong, yalah, tidak saling terikat. Perhatikan lagi di soalnya, kita memang punya peluang suami saja yang menonton, istri saja yang menonton, yang ketiga adalah peluang nah ini muncul peluang bersyarat sudah yalah. Berarti secara tidak langsung mengindikasikan dua kejadian ini bisa saling mempengaruhi. Berarti mereka nggak terpisah ya. Karena di sini ada peluang suami menonton jika istrinya menonton seri tersebut. Kalau sudah ada peluang bersyarat, berarti ada irisannya ya di sana juga. Nah artinya ya tadi ada dua kejadian ini. Jika terjadi bersamaan atau terjadi serentak, mereka punya pengaruh satu sama lain. Sehingga kita nggak bisa langsung mengalihkan peluang istri dengan peluang suami. Jadi pahami. Baik, jika tidak ada pertanyaan, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu salah hilap, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.